Shalom, apa kabar? Luar biasa. Kita kembali lagi dalam acara program Gemar pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Maret 2025. Ada pesan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa pada pagi hari ini, di mana Tuhan berpesan kepada kita supaya hidup kita jangan menjadi beban buat orang lain, tetapi hidup kita biarlah menjadi berkat untuk orang lain. Seperti kisah yang terambil dalam Kitab Roma pasal 15 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Di dalam hal ini ada perikop yang menerangkan bahwa harapan Paulus untuk datang ke Roma ini berbicara mengenai kisah Paulus, Nabi Paulus, di mana dulu dia bernama Saulus. Saulus dulu hidupnya menjadi beban orang lain, menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita, membuat orang lain susah, di mana para pengikut Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dianiaya, dibunuh, bahkan sampai Tuhan bertemu dengan Saulus sendiri, dan Tuhan mengingatkan Saulus, dan akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus. Dalam hal ini, pada akhirnya Rasul Paulus ini dalam hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesengsaraan, berbeda jauh dengan hidupnya dulu. Tetapi di dalam penderitaan Rasul Paulus ini, Nabi Paulus ini, dia menderita dalam pelayanan, dia menderita dalam mengerjakan misinya Tuhan, pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan, di mana dia dulu benci dan sekarang berubah menjadi pengikut Yesus. Dan pada akhirnya kita tahu semua cerita ini. Dalam kisah ini, Paulus, Rasul Paulus ini, di hidupnya yang banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak ketakutan yang dia alami karena dia juga dikejar-kejar, dia selalu menjadi berkat buat orang lain. Dia selalu menjadi berkat terhadap orang yang dia jumpai, orang yang dia datangi. Di sini jelas dikatakan di ayat yang ke-29, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukan dengan penuh berkat. Dalam penderitaan Paulus tidak pernah mengeluh. Paulus tidak selalu minta dikasihani. Paulus selalu berbicara yang positif, tidak menggerutu, tetapi dia selalu berbicara, saya datang dengan membawa berkat Tuhan. Dalam kisah ini Tuhan berpesan kepada kita semua, supaya dalam hidup kita jangan menjadi beban buat orang lain, tetapi biarlah hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Artinya apa? Kita sering datang ke teman kita, ke saudara kita, ke perkumpulan kita, bahkan ke gereja. Tetapi dalam isi pembicaraannya, komunikasinya, itu selalu menceritakan hal-hal yang kurang baik, menceritakan keluh kesahnya. Tetapi mari kita belajar pada pagi hari ini dengan pesan firman Tuhan melalui Rasul Paulus ini, supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Setidak-tidaknya kita bicara, kita
ngomong hal-hal yang positif, mengajak untuk berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Karena kita harus yakin, kita harus tahu bahwa ditutup di akhir cerita, ayat ini menyatakan dengan jelas dan tegas, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Ini yang diimani oleh Rasul Paulus. Paulus yakin dengan firman Tuhan yang disampaikan. Allah sumber damai. Allah menyertai kamu. Makanya Rasul Paulus tidak takut sama sekali. Walaupun dia hidupnya menderita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, setelah bertobat. Tetapi dia punya misi, punya semboyan, punya tujuan. Saya ketemu kamu, saya bertamu ke Anda, saya bertemu dengan saudara, saya bertemu dengan teman, saya akan menjadi berkat. Karena Tuhan menyertai saya. Inilah pesan Tuhan pada pagi hari yang sungguh sangat luar biasa, yang tentunya harus kita imani dan harus kita lakukan. Berat, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau mencoba. Puji nama Tuhan. Itulah renungan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau telah berpesan melalui firman yang telah Kau sampaikan, di mana hidup kami jangan menjadi beban buat orang lain, tetapi biarlah hidup kami menjadi berkat untuk orang lain. Karena Tuhan sudah jelas dan tegas menyatakan akan memberikan damai sejahtera, akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan